Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deni Setianingrum. Saya mahasiswi PJJ Informatika dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya mempresentasikan ujian akhir semester saya dari mata kuliah pemrograman PLSPL, yaitu Rancangan Manajemen Barang BMN. Di sini, yang menjadi latar belakang perancangan manajemen barang BMN ini adalah yaitu perkembangan teknologi digital yang pesat, tetapi di kantor perwakilan BPKP DKI Jakarta ini masih menggunakan pencatatan barang dan aset dengan cara manual, yaitu menggunakan logbook barang. Di sini ada, adalah rancangan manajemen barang BMN yang sudah saya buat. Yang pertama, saya membuat 3 tabel, yaitu saya membuat database bernama BMN dengan memiliki 3 tabel. Yang pertama, tabel stok barang, 2 tabel transaksi, 3 tabel barang lokasi. Pada tabel stok barang ini saya membuatnya membagi menjadi 6 kolom yang terdiri dari kode barang yang merupakan ID dari tiap barang. Di sini saya menggunakan tipe data yaitu karakter firing dengan panjang karakter 100 dan dijadikan primary key. Kedua yaitu nama barang berisikan nama-nama dari barang yang menjadi aset dari kantor perwakilan BPKB DKI Jakarta ini dengan tipe datanya karakter fairing dengan panjang 150. Kemudian kategori di sini adalah pengelompokan dari masing-masing barang tadi dengan tipe datanya yaitu karakter fairing panjang 100. Jumlah di sini adalah jumlah stok dari tiap barang tersebut. Saya menggunakan tipe data integer karena merupakan jumlah dari barang tersebut. Kemudian harga satuan di sini harga tiap barang yang ada di kantor perwakilan BPKB DKI Jakarta ini saya menggunakan tipe data numerik karena menggunakan satuan harga price. Kemudian total nilai juga sama, tipe datanya juga numerik. Kemudian pada tabel yang kedua yaitu transaksi terdiri atas 4 kolom yaitu ID transaksi, yaitu ID untuk setiap terjadinya 1 kali transaksi. Saya menggunakan tipe data yaitu karakter firing dengan panjang karakter 50. ID transaksi saya jadikan primary key, kode barang nomor kedua yaitu kode barang, yaitu ID dari barang yang ada di kantor perwakilan BPKP DKI Jakarta. Saya jadikan foreign key karena berelasi dengan tabel stok barang tadi. Tipe datanya karakter firing, jumlah pena, kemudian ketiga yaitu kolom jumlah penambahan, yaitu jumlah stok barang merupakan jumlah stok barang yang ditambahkan ke stok tabel stok barang menggunakan tipe data integer. Kemudian kolom tanggal, yaitu tanggal transaksinya berlangsung menggunakan tipe data yaitu date, tanggal. Kemudian tabel yang ketiga yaitu barang lokasi. Saya ada 3 kolom, yaitu ID barang lokasi, kode barang, dan ID lokasi. Kemudian di sini terlihat saya sudah menginput data sebanyak 321 baris data. Kemudian di tabel stok barang, kemudian di barang lokasi saya sudah menginput 115 baris data. Cara membuat masing-masing tabel ini saya memiliki 2 cara, yaitu yang pertama dengan cara mengetikkan query-nya, yaitu dengan mengetik create tabel, tulisan nama tabelnya apa, kurung buka, tulisan isi dari tiap kolom, beserta dengan karakter tipe datanya, kemudian koma ditambah ada keterangan mau menjadikan primary key-nya dari kolom yang mana, kurung tutup, titik koma. Untuk cara yang satunya lagi nanti saya akan demokan di akhir video. Kemudian
Di sini saya akan memberikan beberapa contoh perintah cara menginput data, yaitu dengan perintah insert. Di sini saya menggunakan contoh pada tabel stok barang. Query-nya yaitu insert into, kemudian nama dari tabel yang akan diinput, kurung buka, di kurung, kemudian diisi dengan nama-nama kolom dari yang eh, nilai yang akan diinput, kurung tutup, value, kurung buka, isi dari tiap-tiap kolom tadi, kemudian kurung tutup, titik koma. Kemudian untuk tabel ini adalah tampilan dari saya menginput sebanyak 90 sebanyak 37 baris yang sudah saya input. Saya melakukan insert sebanyak beberapa kali karena keterbatasan mengetik, kalau semakin banyak semakin banyak errornya. Kemudian contoh kedua yaitu perintah select pada tabel transaksi. Di sini saya akan membuat menampilkan semua data dari tabel transaksi dengan urutan ascending. Caranya hampir sama seperti insert tadi, cuma query-nya dari sini yaitu select, tulisan bintang, bintang di sini untuk menunjukkan semua datanya tadi, from, tabel mana yang akan ditampilkan. Di sini saya menggunakan tabel transaksi, kemudian order by, jadi diurutkan dengan cara apa, dari kolom yang mana. Saya mengurutkannya dari kolom ID transaksi dan secara ascending atau descending. Sudah lalu akan tampil outputnya akan seperti ini. Kemudian membuat sequence di tabel stok barang. Sequence adalah sebuah key yang digenerate secara berurutan atau disebut juga dengan sequential key, yaitu ketika kita menginput barang, hmm, menginsert suatu nilai data di tabel, itu bagian kolom yang diisi sequence itu akan bertambah secara otomatis. Kita tidak perlu memikirkan itu sudah termasuk di urutan yang keberapa, karena udah otomatis nanti akan bertambah satu angka. Caranya, cara membuat sequence yaitu dengan cara select, terusan sequence name. Sequence name ini saya menggunakan nama, saya ulangi lagi, yaitu pertama select, terusan sequence name, from, information scan sequence, where sequence scan, terusan publik. Kemudian setelah membuat sequence, maka kita tinggal menginputkan datanya yaitu dengan insert, yaitu insert to publik, terus letak tabelnya, isi dari masing-masing kolomnya, kemudian masukkan value-nya, tiap-tiap kolomnya berapa. Di sini saya memberikan sequence name-nya pada bagian kolom kode barang. Jadi di kode barang nanti udah otomatis keluar nanti angkanya yang pertama yaitu 1. Tampilannya akan seperti ini setelah dibuat sequence. Jadi yang di baris yang 319 ini ada nomor 1. Karena kalau untuk saya insert manual datanya, saya menggunakan kode B00 urutan angka dari saya penginputan. Tapi kalau saya menggunakan sequence, maka urutannya menjadi langsung 1 seperti ini. Kemudian menampilkan baris kode barang dengan kode barang yang dipilih yaitu B0054 pada tabel stok barang. Kita menggunakan perintah select. Perintahnya yaitu seperti ini, select bintang.
dari mana tabel yang akan kita pilih, di mana atau where. Kemudian yang mau kita pilih itu tuh di di baris yang mana. Nah, kita kan pilihnya barisnya B0054. Nah, B05504 itu kan ada di kolom kode barang. Jadi, kolomnya di mana sama dengan baris yang kita inginkan tuh apa. Terus titik koma, hasilnya seperti itu. Kemudian menampilkan baris kategori di mana ada kata alat yang di depan nanti akan ditampilkan. Di sini saya menggunakan perintah select bintang from public stock barang yaitu nama tabelnya. Saya menggunakan tabel stok barang di mana where saya memilih pada bagian kolom kategori dengan yang memiliki kata alat di depan. Jadi saya where lalu nama kolomnya like tanda petik kata yang mau dicari, tulisan persen, petik penutup, titik koma. Maka akan tampil seperti ini yang muncul pada kategori yaitu alat. Terus belakangnya tulis, di bawahnya lagi masih ada lainnya. Kemudian contoh yang lain adalah update tabel stok barang. Di sini update di sini bisa untuk memperbaiki keterangannya. Misalnya kita salah input sehingga kita harus memperbaruinya daripada kita menginput ulang nanti jadi duplikat data, maka kita bisa mengupdate-nya yaitu dengan cara update tulisan lokasi tabelnya, set, isi kode kode kol, em, isi kolomnya sama dengan isi value-nya, koma, seperti itu sampai kolom terakhir, di mana kita menginput updatean ini pada baris yang mana. Di sini saya pada kolom barang di baris yang B005. Tampilannya akan jadi seperti ini, di mana ya sebelumnya itu tuh di baris B005 nama barangnya adalah penghapus, jumlahnya tuh 35, kemudian harganya 5.500 dengan total nilainya yaitu 192.500. Setelah saya melakukan update, maka B005 nama barangnya menjadi pensil, terusan jumlahnya ada 11, harganya 2.000, totalnya 200.000. Drop pada tabel lokasi yaitu drop di sini artinya menghapus. Jadi saya menghapus tabel lokasi pada database saya memakai dengan cara seperti di layar ini, yaitu lokasi, klik kanan, delete, seperti itu. Jadi awalnya itu ada 4 tabel, setelah di drop ya tabel lokasi menjadi tinggal 3 tabel saja. Kemudian ada juga contoh select sum, yaitu untuk mendapatkan nilai total suatu atribut numerik hasil query. Di sini saya mau menjumlahkan dari kolom kategori di mana berapa jumlah total semua dari kategori penjepit kertas. Di sini terlihat di kategori penjepit kertas total bagian total nilainya itu berapa. Di sini jadi kita menjumlahkan total nilai dari B19 ini baris B19 sampai baris ke 31 dan totalnya adalah sekian. Kemudian kalau select count itu untuk mendapatkan berapa jumlah nilai banyaknya record hasil query. Maksudnya record hasil query ini tuh berapa baris pada pada kolom yang diinginkan itu. Misalnya di sini case-nya saya ingin menjumlah berapa jumlah data dari kolom berapa jumlah data yang ada dengan yang ada di stok tabel stok barang dengan kondisi
kategorinya sama dengan penjepit kertas. Jadi berapa penjepit kertas yang ada di berapa barang yang ada di kategori penjepit kertas ini. Setelah diinput query-nya seperti ini, maka munculnya adalah 13. Dan itu anu setelah didapat 13 ini, saya menampilkan datanya menjadi seperti ini menggunakan perintah select dengan case-nya yaitu kategorinya sama dengan penjepit kertas dan didapatkan hasilnya seperti ini, jumlahnya sama yaitu 13 pada bagian jumlah. Kemudian select min di sini untuk mendapatkan nilai terkecil dari suatu atribut numerik hasil query. Jadi dari case yang sebelumnya tadi, didapat tabel seperti ini, 13 dari kategori penjepit kertas, berapa nilai minimum dari kolom total nilai. Caranya yaitu select, min, kurung buka, nama kolom yang kita inginkan untuk kita cari nilai minimumnya dari tabel mana di mana kondisinya pada kategori itu sama dengan penjepit kertas sehingga dihasilkan nilai minimalnya yaitu 40.000 sesuai. Kemudian select lower untuk mengubah huruf besar ke huruf kecil. Di sini saya menggunakan data yang sama seperti sebelumnya, yaitu di bagian kategori. Terus sebelumnya yaitu berbagai kertasnya itu besar, hurufnya besar semua. Kemudian setelah saya masukkan query ini, maka tampilannya akan menjadi seperti ini, berbagai kertas tapi dalam huruf kecil semua. Untuk gambar yang ini, before ini, saya sepertinya salah menginputkan gambarnya. Nanti pas demo di apa Postgres SQL akan saya perbarui. Sekian presentasi dari saya. Izinkan saya mendemokan beberapa perintah di PG admin DMN saya. Oke. Kita sudah masuk di aplikasi Postgres SQL. Oke, pertama di sini saya sudah membuat database yaitu bernama BMN. Pada database BMN ini saya membuat 3 tabel. Caranya membuat tabel yaitu dengan klik tabel, terus klik kanan, create tabel. Nah, seperti ini kita ketikkan kita mau membuat tabel apa, misalnya lokasi. Setelah membuat tabel lokasi, kita isi kolomnya. Kolomnya di sini isinya apa, terusan tipe datanya mau apa, kata varying, terusan mau harus diisi bisa nol apa enggak, dijadikan primary key atau enggak. Kalau iya, oke, tinggal di save. Kalau udah, nanti akan terbentuk tabel. Kemudian saya ingin membuat contoh salah satu perintah. Saya pilih tabel pada stok barang, klik kanan, saya pilih bisa beberapa langsung script. Di sini ada beberapa contoh script yang udah default dari aplikasi. Misalnya kita pilih script yang select. Nah, di sini udah tampil perintahnya, kita bisa langsung eksekusi, tinggal execute, maka akan menampilkan berapa jumlah kolom datanya dari tabel stok barang ini. Bisa juga dengan cara seperti ini. Saya coba ketikinnya. Dengan cara bintang, daripada kita menuliskan panjang seperti ini. Bisa langsung bintang, itu sama artinya menampilkan semua. Oke.
Kemudian kita akan mencoba perintah sum. Kita coba perintah perintah sum. Kita akan menjumlahkan dari dari kolom yang mana ya? Kita coba dari kolom total nilai, di mana kategorinya nanti kita pilih yang furniture. Oke, baik. Pertama kita ketik select, terus sum, kemudian kurung buka, tanda petik, kita masukkan yang menjadi acuan kita yaitu di bagian total nilai. Total nilai yang mau kita cari jumlahnya. Kemudian from public stock barang sudah where kondisinya tanda petik dua kategori yang menjadi pembeda yaitu di bagian kategori. Ini sama dengan isi value-nya yaitu kita pilih furniture. Hmm, Furniture. Sudah titik koma. Mari kita coba. Hmm, Oh. Hmm, hmm. Oh, saya salah ngetik. Hmm. Oke, kita coba lagi. Lagi ya. Ya, jumlahnya seperti ini. Mari kita lihat oh, biar gampang kita lihat view datanya dari stock, klik kanan, view atau ID data, all row. Nah, dan tampil seperti ini. Ada tadi kita pilih tuh bagian furniture, yaitu di sini. Jumlahnya berarti berapa ini? 17.500.000. Ini 17 juta. Oke, sesuai. Kemudian kita bisa coba juga cara sama caranya. Tinggal kita ini select terus ganti count. Kita coba tidak nol dengan kategorinya bukan furniture tapi kita coba apa ya? Buku tulis. Mari kita ganti kategorinya buku tulis. Buku tulis. Buku tulis. Besar kecil ini berpengaruh jadi harus sesuai. Oh, pakai besar semua. Berarti kita tulis ulang. Buku tulis. Oke, mari kita coba. Oke, ada 5. Mari kita lihat di sini. Apakah jumlahnya sama? Ya, untuk melihat buktinya, mari kita coba dengan cara slides. Jadi sini tulisan kita ganti saja. Ini kita jadiin komen aja. Komen. Jadi select all. Tulisan sini. Select all. Where? 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 Tanda petik. Tulisan sama isinya tadi kategori. Kategori sama dengan B-nya buku tulis. Mari kita execute. Ini untuk menampilkan berapa buku tulis di... Nah, buku tulis ada 5. Sesuai. 5.
Oke, kemudian setelah selektor, kita coba pakai untuk mencari nilai minimalnya itu berapa. Sama, cuma kita ganti sumnya. Habis seleks kita ganti min. Kita mencari nilai minimal dari dengan kategori. Apa ya? Kategorinya apa ya? Kita cari, coba. Ini barunya kita ya jadikan dokumen. Kita ulang, tampilkan semua. Oke, dari apa ya? Partner map kan ya? Partner dan map. Oke. Jauh. Oke. Berbagai kertas, mungkin berbagai kertas. Oke, kategorinya berbagai kertas. Berbagai kertas. Mari kita coba. 10.000. Baik, oke. Kita cari where kategorinya berbagai kertas. Dan komen, kita escape. Oke, paling kecil tadi didapat hasilnya yaitu 10.000. Apakah benar? Oke, 10.000. Iya, paling kecil 10.000. Betul. Kemudian kalau untuk maksimal, tinggal diganti max. Kita cari 17 juta. Apakah iya 17? Iya, betul 17 juta. Kemudian di sini kita bisa juga menggantinya pada tulisan apa berbagai kertas ini kan masih besar semua. Mari kita ganti menjadi kecil semua, yaitu caranya tinggal select. Bentar, kita copy aja. Kita copy, kita ketikkan ulang, ganti lower untuk menjadi kecil pada kolom kategori dari tabel stok barang di mana kategori berbagai kertas. Oke, kita execute. Oke, sudah menjadi berbagai kertasnya kecil semua. Oke, kita bisa kemudian apa lagi ya? Hmm, Power udah, oke. Coba kita anu untuk menampilkan hmm, eh, nama barang. Coba kita cari nama barang, name tag gitu ya. Menampilkan barang, nama barang sama dengan name tag. Hmm, Nah, oke, mari kita execute. Oke, di baris 92. Oke, sekian demo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.